Ibu Magda, mungkin sedikit saya sampaikan lebih dahulu struktur daripada seksi perempuan di HKBP itu sendiri berada di bawah Dewan Koinonia, merupakan salah satu organ di Koinonia, dan seksi perempuan sendiri sebetulnya melingkupi seluruh perempuan dewasa di Gereja HKBP Kebayoran Baru. Namun di dalam keanggotaannya sendiri, karena kita memiliki wadah, tidak semua perempuan itu aktif di seksi perempuan. Jadi kalau untuk keanggotaan anggota Bapak itu adalah semua kaum Bapak yang ada di gereja kita. Kalau kakaknya sendiri, setahu saya 300-an sekian. 300 Ya, kurang lebih, 300 something lah. Tapi kalau mulai di semasa pandemi ini, sedikit kita bisa mendata, karena kita sudah mulai membuat WhatsApp group. Di mana WhatsApp group itu jumlah anggotanya terdata 81 orang. Sebenarnya jumlahnya lebih dari situ, tapi
Shalom, jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baik Amanginang yang mengikuti secara langsung ibadah di gereja ini, dan juga Amanginang, saudara-saudari jemaat yang terkasih yang mengikuti ibadah ini secara live streaming dari tempat kediaman masing-masing. Atas nama Parhalado HKBP Kebayoran Baru, kami menyampaikan selamat hari Minggu, selamat beribadah di gereja HKBP Kebayoran Baru. Sebelum kita memulai ibadah kita, kami akan membacakan protokol kesehatan. Protokol kesehatan ibadah. Pertama, jemaat harus dalam keadaan sehat, menyiapkan masker dari rumah, dan sudah mendaftar. Yang kedua, masuk dalam antrian untuk cek nama di bagian pendaftaran, cuci tangan, ukur suhu badan, dan mengisi bangku kosong yang terdepan, duduk pada bagian yang tidak bertanda silang. Ketiga, selama ibadah tetap memakai masker, tidak boleh dilepas. Keempat, tidak berpindah tempat duduk, menjaga ketertiban, dan tidak melakukan komunikasi ataupun menggunakan HP. Yang kelima, selesai ibadah agar tetap duduk di tempat hingga dipersilahkan keluar sesuai urutan oleh pelayan haren tahun, dan agar langsung meninggalkan area gereja ataupun langsung pulang. Keenam, jemaat yang akan ke toilet agar keluar mengikuti jalur yang sudah ditetapkan dan antri di luar toilet apabila sedang terisi. Apabila akan masuk kembali ke gedung gereja untuk melanjutkan ibadah, tetap mengikuti jalur yang sudah ditentukan dengan tetap menjaga ketertiban ataupun keheningan ibadah. Yang ketujuh, setiap peserta ibadah agar mentaati semua prosedur protokoler kesehatan yang sudah ditetapkan. Kedelapan atau yang terakhir, dihimbau kepada jemaat yang pada saat ini terkonfirmasi positif COVID-19 agar melakukan kontak tracing dengan mengidentifikasi kontak dan mengevaluasi kontak erat seperti berkumpul dalam satu ruangan selama kurang lebih 15 menit atau bersentuhan langsung, agar kontak erat memantau kesehatannya selama 14 hari ke depan guna menghindari penularan lebih lanjut. Demikian kiranya dapat menjadi berkat bagi sesama dalam masa pandemi ini. Jemaat yang terkasih, minggu ini adalah minggu keempat setelah Septuagesima. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita memasuki saat teduh. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 293 ayat 1 dan 3. Yesus,
Jemaat kami undang berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah kata Tuhan Yesus. Marilah kepadaku semua yang lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu mendapat ketenangan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami orang yang berdosa yang lemah ini, karena musuh kami terlalu kuat untuk kami selalu dikalahkan. Sebab itu, tolonglah kami, berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami, karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 402 ayat yang pertama. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu ini, yaitu dari hukum Taurat Tuhan yang keempat dan maksudnya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan,
engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 38, ayat yang pertama dan kedua. Jemaat kami undang berdiri. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarilah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Allah tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu.
Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat yang keempat. Firman Tuhan epistel pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Mazmur 111 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Mari kita baca secara responsoria. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 358 ayat yang pertama, dan kami undang jemaat untuk berdiri. Semua
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita mengikuti pembacaan warta minggu ini. Warta jemaat bagi kita semua, Minggu tanggal 31 Januari. Yang pertama, Minggu Septuagesima. Hari ini adalah Minggu Septuagesima dengan tema Perkataan Yesus yang penuh kuasa. 2 Romawi Peneguhan Sidi. Hari ini, Minggu tanggal 31 Januari 2021, di Kebaktian Bahasa Indonesia pukul 10 WIB akan diadakan peneguhan sidi kepada Yulan Angelina Boru Purba. 3 Romawi, pemberkatan perkawinan, warta kedua. Hendak menerima pemberkatan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 pukul 10 WIB di HKBP Kebayoran Baru, Resort Kebayoran, yaitu nama Andre Rizky Fernandes Malau, alamat Jalan Antena 10 nomor 20B, Radio Dalam, Jakarta Selatan. Jemaat HKBP Kebayoran Baru, Resort Kebayoran. Putra Bapak Elwin Tambah Malau, Ibu Ermin Boru Simarmata. Dengan tunangannya nama Priscilla Irene Nirahua, alamat Kebun Kosong Gang 10 Kemayoran, Jakarta Pusat. Jemaat GPIB Maranatha, Jakarta. Putri Bapak Elisa Christopher Nirahua, Ibu Sarah Brita Boru Situmoyang. Kiranya Tuhan memberkati rencana pernikahan ini. Dan renungkanlah firman yang tertulis dalam Matius 19 ayat 6. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. 4 Romawi, berita duka. Telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 Nyonya Dumaria Paulina Panggabean Boru Matodang, umur 85 tahun, alamat klaster Sevilla Blok BG 06 Bumi Serpong Damai, Sektor 12 Kencana Loka, Tangerang Selatan, Banten, Sektor Godung. Jenazah telah dimakamkan pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 di TPU Jombang. Majelis dan jemaat menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, kiranya Tuhan menghibur dan menguatkan keluarga yang ditinggalkan. 5 Romawi, Bona Tahun. Yang pertama, Bona Tahun Remaja. Hari ini tanggal 31 Januari pukul 15 WIB, remaja HKBP Kebayoran Baru akan mengadakan Bona Tahun yang dilaksanakan melalui media Zoom dengan pengkhotbah Pendeta Ferison Razoki Pasaribu. Yang kedua, Bona Tahun Sektor Sauduran.
Hari Senin tanggal 1 Februari 2021 pukul 18 WIB, Sektor Sauduran HKBP Kebayoran Baru akan mengadakan bona tahun yang dilaksanakan melalui media Zoom dengan pengkhotbah Pendeta Timbul Sitanggang. Nomor 3, bona tahun paduan suara gabungan. Hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 pukul 19 WIB, paduan suara gabungan akan menyelenggarakan bona tahun via Zoom. Seluruh anggota diundang untuk dapat mengikutinya. Link Zoom akan diinformasikan selanjutnya. Pengkhotbah Pendeta Ferizon Razoki Pasaribu. Yang nomor 4, bona tahun Sektor Satahi. Hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 pukul 12 WIB, Sektor Satahi akan mengadakan bona tahun di Serbaguna A dan secara virtual atau live streaming dengan tuan rumah Nyonya Rumiris Sinaga Boru Hutasoit dengan pengkhotbah Pendeta Timbul Sitanggang. Link Zoom akan disampaikan kemudian. Warta ini merupakan undangan untuk jemaat, khususnya jemaat Sektor Satahi. 6 Romawi, Seksi Pendidikan. Dewan Diakonia Seksi Pendidikan HKBP Kebayoran Baru akan mengadakan pembelajaran musik tradisional Batak yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021. Rangkaian kegiatan dapat kita baca di dalam warta cetak. 7 Romawi, kegiatan peribadahan. Menyikapi kondisi pandemi penularan virus COVID-19 akhir-akhir ini yang semakin meningkat, diberitahukan bahwa A. Ibadah live streaming tanpa kehadiran jemaat dimulai pada tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian. B. Ibadah partupolon dan pemberkatan masih bisa dilakukan dengan kehadiran anggota keluarga ini masing-masing maksimal 20 orang per keluarga. C. Ibadah bona tahun kategorial maupun sektor dilaksanakan dengan metode virtual dan atau dengan jumlah kehadiran jemaat maksimal 10 orang. 8 Romawi, selamat ulang tahun. Majelis dan anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan kepada anggota jemaat yang tanggal lahir atau tanggal pernikahannya jatuh pada tanggal 31 Januari sampai dengan 6 Februari 2021. Kiranya Tuhan memberkati. Jika ada jemaat yang belum tercantum namanya di dalam daftar tersebut, agar menghubungi situa sektornya masing-masing atau sekretariat. Yang ke-9 Romawi, warta yang tidak dibacakan sesuai warta cetak hari ini, marilah kita baca dengan baik dan kita membawakannya dalam doa kita masing-masing. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 380 ayat yang kedua dan ayat yang keempat sambil kita menyerahkan persembahan. Sukacitaku
damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memberkati engkau sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan kepada kita pada minggu kita sekarang ini, Minggu Septuagesima, kami perlu menjelaskan kepada kita sekalian bahwa sesuai dengan warta yang kita bacakan tadi, sebenarnya segenap Parhalado begitu mengasihi saudara-saudara sekalian. Kami juga rindu kita boleh dapat bertemu, bersosialisasi di tengah-tengah gereja kita. Tetapi saudara-saudara, kami juga harus semaksimal mungkin untuk melindungi kita juga, agar kiranya apa yang terjadi di tengah-tengah dunia kita ini sekarang, yaitu pandemi virus corona, tidak menjadikan kita salah satu korbannya. Ini adalah sesuatu yang memang sangat pahit, tetapi kita harus melakukannya dan kita harus berjalan dalam kehidupan kita ini bersama dengan Tuhan kita Yesus, dan kita juga harus menjaga diri kita sehingga kita tidak jatuh dalam pencobaan. Tentu pelayanan akan terus kita lakukan dengan menggunakan teknologi streaming. Nah, kalau minggu depan ibadah hanya streaming, beribadahlah dengan baik dan sopan di rumah kita. Lakukanlah ibadah itu sebagai layaknya bagaimana kita bertemu di gereja, sehingga kita tetap dapat merasakan nuansa persekutuan yang hidup di dalam kebersamaan kita. Tuhan Yesus sangat mengasihimu, dan kami juga sangat mengasihi saudara-saudara sekalian. Nanti kalau sudah waktunya menurut para Parhalado, kami juga akan bersama kembali untuk mengundang kita bersama-sama dalam ibadah kita di gereja. Apabila keadaan ini sudah melandai, karena memang kalau kita simak korban terus di atas 10.000 DKI, bahkan sekarang klaster keluarga, bahkan sekarang juga rumah sakit juga sudah kekurangan tempat. Bahkan kalau kita ikut lagi berita-berita, pemakaman pun sudah kewalahan tempat. Jadi demi kebaikan kita bersama, tentu kita saling mendoakan. Ketahuilah, pendeta segenap Parhalado sangat mencintai saudara-saudara sekalian. Dengan demikian kita boleh saling memahami kondisi ini, dan tentu kita boleh tetap mencintai persekutuan kita, terlebih tetap teguh dalam iman percaya kita. Demikian yang boleh kami sampaikan, dan ini adalah keputusan yang kita ambil secara bersama-sama di tengah-tengah Parhalado dan bersama dengan petugas protokol kesehatan kita juga yang ada di gereja kita ini. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tetaplah berdoa, tetaplah beriman yang teguh. Marilah kita terarah kepada firman Tuhan dalam minggu kita sekarang ini, Minggu Septuagesima, 70 hari sebelum hari kebangkitan. Firman Tuhan diambil dari kitab Evangelium Lukas, pasal yang keempat, ayat yang ke-31 sampai 37. Saya baca buat kita sekalian, dengarkanlah firman Tuhan. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Lalu ia mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Ini perlu kita garis bawahi.
Saya baca sekali lagi. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Tapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Dan setan itu pun menghempaskan orang itu keluar ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub lalu berkata kepada yang lain, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu kalau kita memperhatikan nats ini, tentu kita dibutuhkan ketenangan dan kekusukan untuk melihat firman ini. Pertama sekali dia pergi ke Kapernaum, yaitu Yesus. Dan tentu perjalanan ke Kapernaum atau kehadiran dia ke Kapernaum itu bukan sekali. Dan tentu sudah berkali-kali dan dia sudah ada di sana beberapa waktu. Satu hal yang harus kita ketahui, ketika Yesus hadir dalam satu daerah atau satu tempat, dia yang paling dia sukai, yang paling dia rindukan adalah persekutuan dengan orang percaya di tengah-tengah rumah Bapa. Dan tentu ini sembari dia memberikan penguatan dan sembari dia juga memberikan pengajaran bahwa hanya dengan bersama-sama dengan Bapa, dengan iman yang teguh, orang boleh mengenal dan memahami Yesus itu siapa, Allah itu siapa, Roh Kudus itu siapa. Tentu ada banyak orang perdebatan, kok orang Kristen ini Allahnya ada 3, Tuhannya ada 3. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini tidak perlu diperdebatkan dan tidak akan bisa kita jelaskan. Karena apa? Karena iman itu adalah pengetahuan yang tentu, kepercayaan yang tentu terhadap yang kita lihat dan yang kita tidak lihat. Itu sudah disampaikan oleh surat Ibrani. Yang persoalannya adalah apakah engkau merasa bahwa Tuhan itu ada? Dan tentu kita harus tahu bahwa Tuhan itu ada. Dari mana kita tahu Tuhan itu ada? Lewat ciptaannya. Iya kan? Karena sampai sekarang nggak ada orang yang berani mengatakan bahwa dia yang menciptakan gunung, yang menciptakan tanah, yang menciptakan tumbuh-tumbuhan, dan menciptakan pergantian waktu dengan baik. Itulah pernyataan umum. Dan secara dogmatis ini disampaikan kepada kita bahwa Allah menyatakan dirinya pertama lewat ciptaannya. Dan yang kedua, Allah menyatakan dirinya kepada umat manusia dalam Yesus Kristus yang menjadi juru selamat umat manusia. Kenapa? Manakala Yesus tidak datang, manakala Allah tidak datang dengan rupa manusia, maka setiap kesalahan hanya akan mengakhirkan hukuman. Saudara, Allah pernah menghukum manusia. Dan memang tidak ada yang pengampunan, tidak ada ampun kalau Allah sudah menghukum. Saudara mengetahui ada peristiwa air bah, ketika Tuhan harus menyatakan hukumnya, maka tidak ada yang bisa mengelak. Habis binasa. Begitu juga Sodom dan Gomora habis dan binasa. Ini hal yang pertama yang kita lihat. Dan tentu saudara-saudara, ternyata rumah ibadah atau gereja itu adalah tempat bersekutu untuk mendengar dan bersekutu dengan Tuhan. Dan sekarang rumah ibadah sudah banyak bertumbuh di mana-mana. Yaitu sekarang rumah tangga orang Kristen juga sudah menjadi pelataran bait kudus. Di rumah tangga orang Kristen, mezbah sudah berdiri untuk menjadi tempat pemujian. Nah ini satu hal yang harus kita pahami. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ternyata kalau orang mengatakan bahwa ke gereja itu hanya orang-orang suci dan bersih dan
Tidak. Kita ke gereja bukan karena kita kudus dan suci. Kita ke gereja bukan karena kitalah orang yang paling baik dan benar. Tapi kita ke gereja untuk beribadah, untuk menerima sabda Tuhan, firman Tuhan, dan sekaligus mengingatkan dan mengenalkan kita bahwa di dalam waktu-waktu perjalanan kehidupan kita ada banyak sesuatu yang mungkin kita lakukan yang mendukakan hati sesama, bahkan juga mendukakan hati Tuhan. Dan di sanalah, di gerejalah kita bisa mengetahui itu dengan mendapatkan firman Tuhan, lalu kita boleh minta maaf. Hanya yang menjadi catatan sesuai dengan nats ini, ternyata ada juga orang yang mau datang ke gereja dengan membawa setannya, dengan membawa tabiatnya, dengan membawa karakternya yang tidak mau berubah. Saudara, sudah berapa lama kita menjadi warga Kristen? Sudah berapa lama kita percaya kepada Kristus? Sudah berapa lama kita mengatakan aku percaya kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Lalu seberapa lama kita berniat untuk tidak mendukakan hati Tuhan, tidak mendukakan hati sesama kita? Luar biasanya, seiring dengan menyatakan aku percaya kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seiring dengan itu juga dia membawa karakter dan tabiatnya tidak mau berubah. Nah, ini terjadi, dan ternyata bukan sejak zaman Yesus itu ada, dan bahkan dia tahu Yesus ada, dan luar biasanya dia kenal Yesus. Hai Yesus, mengapa kamu ke sini? Aku tahu engkau adalah yang kudus. Luar biasa. Dan tentu pengetahuan seperti ini bukan main-main. Bukan main-main. Bayangkan, dia tahu siapa Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, siapa lagi di antara kita yang tidak tahu siapa Yesus? Siapa di antara kita yang tidak lagi pernah mendengar berita tentang Yesus? Tetapi siapa di antara kita yang memiliki iman yang tidak mau lagi mendukakan hati sahabatnya, yang tidak lagi mau menjatuhkan sahabatnya, mengintip kelemahan sahabatnya, mencari dengan sengaja, mencari. Untuk apa engkau mencari kelemahan kawanmu? Untuk apa engkau mencari kelengahan kawanmu? Apa untungnya kalau engkau menyakiti sesamamu dan membuat dia jatuh dalam pencobaan? Hasilnya apa? Hanya satu hasilnya: dibentak, disenggak, dan disuruh keluar. Maka ketika dia mengatakan, Yesus, aku percaya, aku mengenal engkau adalah yang kudus dari Allah, maka Yesus mengatakan, diam, keluar. Itu luar biasa. Jangan sampai ada di antara kita akan menerima bentakan seperti itu. Jangan sampai ada orang Kristen yang menerima bentakan seperti itu. Jangan sampai ada para hamba-hamba Tuhan yang menerima bentakan seperti itu. Tetapi ketika kita mengenal Yesus, berimanlah kepadanya. Nah, maka di sana kita boleh mendapatkan satu makna yang luar biasa. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang yang percaya, orang yang mengenal Yesus tapi dia tidak percaya dan tidak beriman, dia pasti tidak diselamatkan. Maka mari kita melihat diri kita. Apakah kita hanya di batas kenal, percaya? Sudahkah kita beriman? Ini adalah pertanyaan renungan
yang tentu kita boleh bawa pulang, sehingga setelah kita dari gereja ini, dari persekutuan ini, maka kita akan membayangkan bagaimana peristiwa Via Dolorosa, atau kita buat semacam imajiner ketika kita berada dalam satu pertemuan orang-orang percaya, dalam satu ibadah, kita ada di sana dan kita melihat bahwa Kristus ada, lalu apa yang terjadi? Kalau kita dengan hadir dengan tabiat kita, maka mungkin akan banyak yang kita terganggu, tapi pada akhirnya kita akan disuruh keluar. Dan mungkin ketika kita mengalami seperti itu, maka kita tidak akan pulang dengan damai sejahtera, justru dengan ungut-ungut. Maka sia-sialah waktu dan ibadahmu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, coba sekarang kosongkan hatimu, mengosongkan hati, coba tarik napas dalam-dalam, kosongkan hati dan pikiranmu, coba terarah. Bayangkan kau sekarang ada dalam satu ibadah dengan orang-orang percaya, dengan orang-orang yang beriman, engkau memuji Tuhan. Tapi suatu ketika tanpa engkau sadari ada roh kegelapan menguasai engkau. Seperti apa dirimu di situ? Coba lihat. Saya kasih waktu 10 detik. Merenunglah. Mungkin kita sudah terlalu lama tidak pernah merenung, membayangkan kualitas ibadah kita. Di tengah-tengahmu ada Kristus. Yesus ada sekarang di sampingmu dengan Roh yang Kudus. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau bisikkan pada Dia? Ayo keluarkan isi hatimu. Sekarang sampaikan kepada Dia. Kiranya engkau bertemu dengan Dia yang mengatakan, anakku, aku mengetahui kegelisahanmu. Bersamaku engkau akan mendapatkan sukacita. Ya, terima kasih kalau kita sudah boleh merenungkannya. Dan tentu bayangkanlah bahwa pulanglah nanti ini. Dan coba selalu bertanya, sejauh apa Tuhan pengenalanku terhadap Engkau? Sejauh apa Tuhan pelayananku terhadap Engkau? Saudara-saudara, saya ingin juga menyapa sahabat-sahabat kami, para orang-orang yang kami kasihi, yang sejauh ini masih dalam kondisi lemah dan sakit. Ada Mang Sintua Binsar Merpau, ada Inang Nyonya Samora Simanjuntak Silitonga, Nyonya Rita Lumban Raja Simanjuntak, Leliana Huta Julu Sinambela, David Sinaga, Amang Birong Tambunan dengan Inang Siti Asmin Simanung Kalit Borusi Tompul, Wilprit BP Huta Galung, Sondang Huta Hayan Boru Pangaribuan, Nyonya Simarangkir Boru Lumban Tobing, Nyonya Purnama Siahan Boru Simanjuntak, Inang Prida Panggabean Boru Sitombul, Nyonya Anenggolan Boru Simbolon, Amang Situa Butar-Butar dengan Inang Rusmina Napitupulu Boru Sitompul bersama dengan keluarga yang juga baru sedang berduka oleh karena telah terpisah oleh karena kematian dengan orang yang mereka kasihi dan yang kita kasihi juga, yaitu keluarga Nyonya Dumaria Paulina Panggabean Buruma Tondang. Ketahuilah Tuhan Yesus sangat mengasihi kalian semua, saudara-saudara sekalian. Dan ketika engkau berduka oleh karena kehilangan keluargamu, oleh karena kondisi pandemi ini,
Hanya satu yang kita bisa katakan, bahwa hanya Tuhan Yesus yang bisa menghapus air matamu. Dan ketika hatimu remuk redam, hanya satu yang bisa mengobati hatimu yang terluka, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Maka sekarang katakan, dia hadir dalam pengajaran-pengajarannya. Dia hadir dalam setiap waktu kita memanggil dia. Itu makanya dia katakan, ketika engkau terjatuh dan terjerembab, dan ketika engkau berduka, panggil aku akan menolong engkau. Kalau engkau mengatakan, aduh Tuhan sakit oleh karena perpisahan ini, dia akan mengatakan, aku akan menguatkanmu. Dan saudara-saudara yang kurang sehat juga, inang kami, amang kami, saya ingin mau mengatakan, ketahuilah bahwa Yesus itu adalah tabib agung. Dan dia ada bersama dengan engkau. Dan kalau engkau mengelus, Tuhan sakit, katakan kepada dia, anakku, itu tidak seberapa dibanding apa yang aku sudah alami. Tapi ketahuilah aku ada bersama dengan engkau. Maka aku akan bersama dengan engkau untuk menjalani kehidupanmu, sehingga ketika engkau merasakan sakit, engkau tidak jatuh dalam pencobaan. Itu yang paling penting. Saudara-saudara, mari kita sempurnakan iman kita. Ternyata saudara, kita tidak cukup lagi hanya mengenal Yesus Tuhan. Kita tidak cukup lagi hanya sekedar pengakuan iman, percaya, aku percaya, aku percaya. Tetapi kalau engkau tidak beriman dengan sungguh-sungguh, menyerahkan hidupmu kepadanya, maka akhirnya dia akan mengatakan, diam, pergi. Sebelum itu terjadi, menyerahlah. Apalagi dalam kondisi kita sangat sulit sekarang. Yang kita butuhkan adalah bagaimana kita bersama-sama menjalani hidup dan kehidupan ini. Hampir kita tidak bisa bayangkan di mana ruang atau tempat yang tidak ada virus. Kita tidak bisa buktikan itu. Kita tidak bisa tunjuk. Dan tentu kita harus menjalaninya. Bukan berarti kita harus putus asa dan terintimidasi oleh karena itu, lalu kita takut dan meringkuk terus, sehingga imunmu jatuh dan engkau pada akhirnya, kalau tidak sakit karena COVID, sakit karena kejiwaan. Dan pada akhirnya akan menjadi korban. Lalu apa yang harus kita lakukan? Hanya satu. Beriman yang teguh kepada Tuhan. Ikutilah aturan yang sudah ditetapkan. Pakai masker, rajin menjaga kebersihan. Bukan hanya tangan yang dicuci. Jagalah kebersihan lingkungan. Dan yang jelas, tetaplah bersukacita. Hanya karena dengan sukacita, beribadah di rumah, ciptakan quality time di rumah dengan baik, bercanda di rumah dengan baik, saling beribadah, saling menegur, saling memberikan kasih sayang dengan baik di rumah, imunmu akan naik. Rumahmu dipenuhi oleh damai sejahtera. Jangankan simbolis, virus pun ketakutan. Ada yang tersentuh beon katanya. Ya? Maka tidak akan ada lagi yang mengatakan ini kena, enggak. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, hari ini kita sungguh-sungguh dikuatkan. Sungguh-sungguh penguatan yang dari Tuhan itu yang menjadikan kita kuat untuk berjalan bersama, melakukan karya kita bersama di tengah-tengah situasi ini. Mari bersemangat, bangkit untuk Kristus, bangkit untuk kemuliaan Dia. Jangan ada yang takut, tetapi tetaplah jaga kesehatan. Jangan ada yang pergi-pergi keluar kalau tidak perlu. Tetaplah bersama dengan Yesus dan katakan, rumahku tidak lagi hanya istanaku, tapi rumahku yang menjadi istanaku adalah mezbah penyembahan terhadap Tuhan. Luar biasa. Kalau selama ini kita hanya mengatakan rumahku adalah istanaku, tapi saat ini kita mau disempurnakan.
rumahku, istanaku adalah mezbah tempat penyembahan, dan setiap saat dipenuhi Roh Kudus yang mensucikan dan yang menuntun kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ketahuilah Yesus mengasihimu. Yesus ada bersama denganmu. Jangan takut. Amin. Terima kasih Tuhan buat berkat dan kasih sayang yang Kau berikan bagi kami. Sungguh kami terberkati dengan firman. Pada akhirnya Engkau akan memisahkan kami dari kuasa kegelapan. Hanya dengan bersama dengan Engkau kami boleh mengetahui dan sungguh-sungguh menyadari bahwa kami telah terpisahkan oleh kasih sayang-Mu, oleh penebusan-Mu dengan kuasa kegelapan, dengan iblis. Maka Tuhan, Engkau yang selalu menolong dan mendukung kami sehingga kami tetap boleh mengatakan Engkau adalah Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami tidak hanya lagi sebatas ucapan ikrar pengakuan iman, tapi kami mengatakan Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Maka apabila ada yang bermaksud tidak baik terhadap gereja dan jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu, saat ini kami mau mengatakan Tuhan lindungi jemaat-Mu, Tuhan lindungi para hamba-hamba-Mu, dan Kau yang menyatakan kebenaran dan menegakkan hukum-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami akan membimbing dan menerima pengakuan iman dari anak-Mu, Yulan Purba. Dia akan menjadi pengikut-Mu Tuhan, dia akan menjadi penyembah-Mu Tuhan, dia akan mengikrarkan iman dan percayanya. Engkau yang mengurapinya dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga dia tidak hanya sekedar mengucapkan aku percaya, tapi dia boleh hidup dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Juga saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang kurang sehat, Engkau yang memberkati mereka. Bagi yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan, Engkau yang menambahkan berkat sukacita bagi mereka, sehingga mereka tetap bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk kebahagiaan ini. Bapa, berkati jemaat-Mu. Berkati kami sekalian Tuhan. Ampun akan dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, baiklah kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan kita. Setelah itu nanti kita akan mendengar pengakuan iman seorang jemaat kita. Saatnya kita akan melakukan peneguhan sidi terhadap warga jemaat kita, Yulan Bulan Purba. Bagi yang ingin menyatakan iman dan juga orang tua atau wali, kami mohon berdiri di tempat. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi.
Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara, orang tua atau wali dari anak yang hendak disidihkan hari ini, engkau menyaksikan anakmu berdiri di sini. Sudah selayaknya lah saudara menaikkan puji syukur pada Tuhan atas berkat karunia yang dilimpahkannya selama ini, menyertai kehidupannya sehingga sempat menerima firman Allah serta mengetahui jalan kehidupan. Namun demikian, hendaklah saudara mengingat dan merenungkan perlakuan terhadap anakmu ini, karena mereka ini dikaruniakan Allah bukan sekedar untuk menemani saudara di dalam tugas dan kehidupan keluarga saja, melainkan supaya saudara membimbing dan mengajarnya untuk mengikuti firman Tuhan. Apakah saudara senantiasa mendoakan dia agar jangan binasa? Dengan menyadari semuanya itu, patutlah saudara merendahkan diri dan memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami, Bapa dari segala Bapa, baik yang di surga maupun di bumi. Dengarlah doa kami ini, terimalah anak ini menjadi anakmu, kasihanilah dia dan curahkanlah Roh Kudus padanya, agar dia menjadi muridmu yang setia sampai selama-lamanya. Ampuni kami atas segala kelengahan kami untuk mendidiknya. Jangan biarkan mereka tersandung hingga binasa karena perlakuan kami. Kasihanilah anak ini yang kami serahkan kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Orang tua atau wali silakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, kini saudara berdiri di hadapan Allah yang mengetahui segala apa yang terkandung dalam hati saudara dan di hadapan jemaat ini. Maju. Ya. Belum. Nanti. Saudara telah mengetahui apa yang sesuai dan yang bertentangan dengan kehendak Allah, sehingga tak mungkin lagi engkau berdalih di hadapan pengadilan Tuhan kelak. Jikalau saudara merenungkan segala kasih karunia Tuhan yang saudara terima selama ini, patutlah saudara mengucap syukur padanya. Dan jika saudara mengingat perlakuan yang tidak baik selama ini, yaitu sikap yang tidak baik terhadap orang tua dan segala dosamu, haruslah saudara malu dan menyesal. Datanglah pada Yesus, agar dia menguduskan saudara dengan darahnya yang dicurahkan bagi orang-orang berdosa yang mengaku segala dosanya. Sebab itu, bertobatlah dan mulailah kehidupan yang baru sejak hari ini, agar engkau berjalan menuju kehidupan yang kekal. Sekarang, jawablah pertanyaan-pertanyaan ini di hadapan Tuhan dan jemaat yang berkumpul di sini. Pertama, apakah saudara mengaku bahwa firman Allah yang telah engkau pelajari selama ini adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal? Bersediakah saudara dengan segenap hati meninggalkan segala dosa? Dan bersediakah saudara seterusnya mentaati firman Allah sampai pada akhir hidupmu? Bersediakah saudara menghayati iman kepercayaan yang benar itu, yang disaksikan jemaat Kristen Protestan, sebagaimana yang tertulis dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Jadi saudara berjanji dengan Tuhan yang kudus di hadapan jemaatnya. Hendaklah saudara setia mentaati semuanya dan jangan mengingkarinya, agar imanmu semakin teguh. Marilah kita berdoa. Ya Bapa dan Allah kami, berilah kami Roh Kudus dalam Yesus Kristus. Kami mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Suratkan dan meteraikanlah semua yang telah kami janjikan. Sempurnakanlah pekerjaan yang Tuhan telah mulai di dalam hati dan jiwa kami. Peliharalah kami senantiasa agar jangan ada seorang pun di antara kami yang binasa. Bimbing dan tuntun kami untuk memperoleh kehidupan yang kekal dalam diri anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang
ikrarkanlah iman dan kepercayaanmu itu. Siap ya. Amanat untuk Yulan Angelina Purba. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Galatia 6 ayat 7. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengurniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah kan firman Tuhan yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyertai dan menguatkan engkau untuk melawan si jahat dan menguatkan engkau untuk melakukan segala yang baik. Amin. Saudara yang dikasihi Allah, kini saudara sudah menjadi teman sesama untuk menerima perjamuan kudus. Kamu ditebus dengan harga yang mahal. Jangan lagi memperhambakan dirimu pada dosa dan iblis. Tuhan menyertai saudara melawan sejahat, asalkan tetap yakin dan percaya padanya. Dan Ia menuntun saudara untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Buka hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur padamu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datang kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Duduk. Yuk, kamu di sini. Udah, yuk tangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kami dari segenap jajaran pelayan di gereja kita bersama dengan Yulan yang baru menyatakan imannya, menyapa saudara-saudara sekalian, menyampaikan selamat hari Minggu, tetaplah dalam sukacita. Tuhan Yesus memberkati engkau. Shalom. Pulanglah dengan sejahtera. Silakan Pak Rentaun.
Ibu Magda, mungkin sedikit saya sampaikan lebih dahulu struktur daripada seksi perempuan di HKBP itu sendiri berada di bawah Dewan Koinonia, merupakan salah satu organ di Koinonia, dan seksi perempuan sendiri sebetulnya melingkupi seluruh perempuan dewasa di Gereja HKBP Kebayoran Baru. Namun di dalam keanggotaannya sendiri, karena kita memiliki wadah, tidak semua perempuan itu aktif di seksi perempuan. Jadi kalau untuk keanggotaan anggota Bapak itu adalah semua kaum Bapak yang ada di gereja kita. Kalau kakaknya sendiri, setahu saya 300-an sekian. 300 Ya, kurang lebih 300 something lah. Tapi kalau mulai di semasa pandemi ini, sedikit kita bisa mendata, karena kita sudah mulai membuat WhatsApp group. Oke. Di mana WhatsApp group itu jumlah anggotanya terdata 81 orang. Oke. Sebenarnya jumlahnya lebih dari situ, tapi